Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan pengarahan tentang Nusamat ID. Jadi, untuk Nusamat ID ini merupakan sebuah website marketplace yang dikhususkan untuk UMKM di Indonesia dalam menghadapi situasi ekonomi yang saat pandemi ini sangat turun drastis. Jadi, diharapkan dengan Nusamat ID ini dapat, membuat para pelaku UMKM hijrah ke dunia digital marketing karena saat ini terlalu banyak aktivitas yang harus batasi supaya penyebaran COVID-19 itu bisa terhindari. Ya, untuk Nusamat ID ini saat ini masih dalam bentuk website yang dapat diakses di HP maupun di komputer. Jadi untuk Nusamat ID ini sudah lahir setahun di 2020, di mana itu sudah masuk ke masa pandemi. Di Nusamat ID ini ada 4 orang yang, memprakarsai, yaitu ada Bapak Imam Tahyudin sebagai Chief Executive Officer, kemudian ada Bapak Andi Dwirianto sebagai Chief Technology Officer, kemudian ada Bapak Adam Prayogo Kuncoro sebagai Chief Marketing Officer, dan ada Ibu Melia Dianingrum sebagai Chief Financial Officer. Dari keempat ini, saat ini berhalangan untuk memberikan arahan secara langsung, sehingga untuk pengarahan di pembekalan KKL ini saya yang memberikan. Ya, perkenalkan saya Sholihatun Marfuah selaku admin dari Nusamat ID. Untuk Nusamat ID sendiri memiliki program andalan, ada 3 program andalan. Yang pertama ada pemasaran, tentunya dengan digital ya, digital marketing, kemudian ada manajemen, itu manajemen bisnis, kemudian ada permodalan. Jadi untuk para vendor yang di Nusamat ID itu nanti akan diberikan 3 program ini. Kemudian untuk stakeholder kita ada 5, yang pertama jelas ada UMKM sebagai mitra vendor, kemudian ada pelanggan, ada sekolah sebagai wadah praktik kewirausahaan, kemudian ada perguruan tinggi sebagai mitra pendampingan, kemudian ada dinas dan stakeholder lain sebagai pintu permodalan. Karena di Nusamat ID ini kita bukan memberi modal kepada para pelaku UMKM, tapi kita memberikan bantuan cara pengajuan modal ke pihak-pihak tertentu. Kemudian karena ini KKL, maka untuk mahasiswa memiliki misi. Ada 5 misi di sini. Yang pertama, jelas membuat akun vendor dari masing-masing UMKM. Jadi untuk setiap kelompok nanti silahkan UMKM-nya didaftarkan di Nusamat ID. Nanti dibantu dibuatkan akun, kemudian dibantu juga cara pengelolaannya. Kemudian ada misi untuk upload produk dari masing-masing UMKM yang didampingi. Itu nanti semua mahasiswa, semua kelompok wajib juga untuk mengupload produk dari masing-masing UMKM. Karena untuk seluruh UMKM, untuk kemungkinan bisa menguasai dunia digital itu kan tidak semuanya. Jadi nanti tugas dari teman-teman semua itu untuk membantu upload produk dan lain-lain. Setelah upload produk nanti untuk mahasiswa itu wajib share link produk ke sosial media. Jadi untuk marketingnya itu menggunakan link produk yang di Nusamat ID ke semua sosial media. Gitu. Kemudian karena nanti ini ada misi yang kelima, closing, itu kan otomatis ada konsumen. Itu mahasiswa juga harus bisa membuat akun konsumen, supaya ada konsumen yang membeli produk dari UMKM yang didampingi dari masing-masing kelompok. Begitu. Kemudian yang kelima ada closing, minimal 5. Ini wajib.
semua kelompok harus closing minimal 5. Jadi untuk misinya itu hanya ada 5 dan saya rasa itu sangat mudah karena untuk mahasiswa sekarang kan pinter-pinter untuk marketing, pinter-pinter untuk jualan gitu ya. Jadi pasti bisa. Nah, kemudian kita langsung ke teknisnya. Bagaimana sih cara berjualan di Nusamad ID? Mungkin udah nggak asing dengan marketplace lain yang sudah raksasa seperti Shopee atau Bukalapak, itu kurang lebih sama. Yang pertama jelas harus punya akun terlebih dahulu. Cuma untuk membuat akunnya bagaimana? Ya kita langsung saja, mungkin bisa sambil praktek, dibuka di HP atau di laptopnya masing-masing untuk websitenya Nusamad ID ini. Kemudian setelah nanti terbuka akan ada tampilan begini, yang baik yang di laptop, di desktop maupun di HP. Semua tampilannya begini. Kemudian untuk membuat akun itu langsung saja klik masuk yang ada di pojok kanan atas. Nah, kalau yang di HP itu juga ada di pojok kanan atas ada simbol huruf E, silakan itu bisa dipencet. Kemudian kalau sudah klik masuk nanti akan ada menu seperti ini. Karena ini awal maka harus daftar dulu. Jadi klik yang daftar, kemudian mengisi data, semuanya harus diisi. Setelah diisi, berhasil ya. Nah, kemudian masuk lagi melalui tadi, masuk di sini, kemudian masuk ke akun yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah masuk nanti akan ada pilihan begini. Jadi tadi itu masih berupa akun konsumen, belum akun vendor atau penjual. Kemudian bagaimana cara upgrade dari akun biasa menjadi akun vendor? Nah, ini ada di sini. Ada di fitur ini, klik mulai jualan, kemudian isi datanya, untuk data vendornya, nama tokonya, dan lain-lain, diisi semua. Nomor HP itu wajib yang aktif. Nah, kemudian become a vendor. Setelah pencet itu, nanti ada beberapa perintah untuk melengkapi data. Let's go. Nah, yang pertama, lengkapi data toko terlebih dahulu, diisi semuanya, kemudian lengkapi untuk data-data yang terkait dengan pembayaran. Ada nomor rekening dan lain-lain, itu silahkan diisi. Kalau sudah selesai, toko sudah siap. Namun di sini toko belum bisa digunakan karena belum mendapat persetujuan dari admin. Nah, ini masih ada tulisan errornya. Kenapa? Karena belum dikonfirmasi oleh admin. Nanti dalam 1 kali 24 jam, kalau sudah dikonfirmasi oleh admin, itu ketika buka dashboard lagi, munculnya seperti ini. Itu artinya akun sudah dikonfirmasi oleh admin dan siap untuk digunakan. Untuk menu vendor, di sini ada banyak, nanti bisa dibuka-buka sendiri, karena saya yakin ketika mencari tahu sendiri itu lebih paham, lebih jelas, lebih yakin, karena ini harus praktek. Kalau hanya dijelaskan seperti ini nanti kurang paham gitu. Di sini ada dashboard, ada produk, order, kupon. Kupon ini sama dengan voucher. Kemudian ada report itu untuk laporan pemasukan gitu. Terus ada review itu review dari para konsumen. Withdraw ini adalah menu untuk mencairkan dana yang sudah masuk ke Nusamad ID ke rekening pribadi.
Jadi untuk semua payment di Nusamat ID itu masuk ke satu rekening ATM rekening bersama. Nah, ketika vendor ingin mengambil uangnya itu melalui menu withdraw. Ketika sudah ada produknya yang terjual melalui Nusamat, mencairkan dananya itu melalui ini. Kemudian ada return request, itu permintaan pengembalian, terus ada jumlah followernya, ada tools ini untuk setting, kemudian ada setting juga di sini untuk mengatur akun toko. Ya, untuk yang pertama kita harus setelah buat akun kita harus ngisi yang kedua berarti ya upload produk. Nah caranya seperti ini. Tadi di awal di sini ada menu produk, diklik aja, nanti muncul seperti ini. Nah, nanti pilih yang add new product karena untuk upload produk yang baru. Setelah itu nanti ikuti aja untuk perintahnya karena itu sudah ada formatnya, nanti ada suruh mengisi nama produknya, upload foto produknya, terus ada berat produknya dan lain-lain itu diisi sampai lengkap. Kemudian di sini ada menu order, itu isinya jumlah orderan yang masuk ke akun vendornya gitu. Itu nanti ada rekapannya di sini. Karena ini belum ada, maka di sini kosong. Nah, untuk menu report ini ada pemasukan dan ada pengeluaran di sini. Karena ini masih belum ada, ini akun baru, jadi masih Rp0. Kemudian ada review, di mana menu review itu nanti di sini akan muncul ketika sudah ada yang mereview. Kemudian, nah ini untuk menu withdraw ini penting untuk disampaikan kepada vendor ketika ingin mencairkan dana melalui menu ini. Caranya ditulis aja, diklik aja jumlahnya yang mau dicairkan, kemudian dipilih metode pembayarannya mau melalui apa, kemudian submit request. Nanti dalam 1 kali 24 jam ketika request-nya sudah dikonfirmasi, sudah di-ACC oleh admin, itu nanti dana akan langsung masuk ke rekening. Kemudian di sini ada menu return request. Di sini nanti kalau ada yang minta return itu muncul di sini. Followers, udah jelas nanti isinya followers dari tokonya. Kemudian ini untuk menu tools, ada pilihan untuk import file dalam bentuk CSV. Kemudian menu setting, di sini juga wajib diisi nanti dari mahasiswa untuk setiap vendor itu untuk upload banner. Kalau ini foto sampul toko itu nanti diupload di sini, foto profil, nama dan lain-lain nanti ke bawah masih banyak yang harus diisi. Itu silakan diisi yang lengkap. Gitu. Kemudian setelah tadi kita tahu tentang apa aja yang ada di dalam Nusamat ID, sekarang pertanyaannya bagaimana cara belanja di Nusamat ID? Apakah sama dengan marketplace yang lain? Ya tentu sama, karena ini marketplace, jadi untuk proses pembelian sama. Yang pertama jelas untuk cari produknya dulu, mana yang mau dibeli. Misal mau beli sabun cuci piring, itu silakan dimasukkan ke keranjang belanja. Di situ nanti akan muncul total yang harus dibayar. Setelah itu klik konfirmasi pesanan. Kalau ada kupon atau voucher tokonya kodenya bisa ditulis di sini. Terus setelah konfirmasi nanti ada yang harus diisi, silakan diisi secara lengkap untuk menghindari kesalahan dalam pengiriman.
Nah, kalau sudah diisi dan sudah konfirmasi, nanti untuk ini muncul subtotalnya dan ini pengirimannya mau melalui apa, kemudian pembayarannya metodenya melalui apa, kemudian buat pesanan. Setelah itu order komplit, silahkan untuk konsumen itu bisa transfer ke rekening yang tertera. Setelah transfer, jangan lupa nomor pesanannya, itu harus diingat. Setelah transfer, lakukan konfirmasi pembayaran melalui laman ini, konfirmasi pembayaran. Setelah itu, isi data yang harus diisi, ada nomor order yang tadi, kemudian tanggal pembayaran, nama pembayar sesuai rekening yang digunakan, nama banknya, transfer amount-nya berapa, itu diisi, catatannya silahkan kalau mau ditambahkan, kemudian bukti transfer silahkan di-upload di sini, kemudian submit. Itu untuk Nusambat ini tuh sementara masih manual dalam konfirmasi pembayaran, belum seperti marketplace lain yang sudah otomatis. Gitu. Oke, udah selesai untuk materinya. Silakan untuk dipraktekkan. Jika ada yang bingung bisa menghubungi Bapak Andi Dwirianto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.